Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke sob, di kesempatan kali ini tak lupa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu memberikan kita nikmat kesehatan dan juga kesempatannya. Oke, di kesempatan kali ini tepatnya pukul 5 sore, tepatnya hari Selasa. Alhamdulillah kita berkembali lagi diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan membagikan info kepada sahabat kita juga sekalian, yaitu tentang pertanian, mengulas pertanian secara organik ataupun yaitu yang mana kami guliti dalam kehidupan kami sehari-hari, yaitu profesi sebagai petani. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya apa sih manfaat kita ada pemotongan pada tanaman buah kemiri di usia yang sangat masih muda, yang sengaja kita budidayakan di lahan pertanian kita di usia 2,5 bulan ya. Di video sebelumnya sih sudah kita sharing yang mana di situ apa sih manfaat kita menanam tanaman buah kemiri di lahan pertanian kita. Oke. Di sini kita semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila memang ini bermanfaat untuk kita semua, boleh di-share kepada sahabat-sahabat kita juga sekalian yang membutuhkan info dari sekilas pertanian ya. Misalnya ke WA ataupun ke media sosial lainnya ataupun ke Facebook ya. Oke, di sini kita akan membahas kepada sahabat kita sekalian apa sih manfaatnya pada saat kita ada pemotongan pada tanaman buah kemiri di usia yang sangat muda ya, di lahan pertanian kita. Oke, mohon jangan di skip. Di usia 2,5 bulan, pada tanaman kemiri yang saat kita budidayakan di lahan pertanian kita, yang mana kita juga belajar dari senior kita juga belajar, dan juga kita guliti dan kita teliti di lahan pertanian kita, dan kita rasakan apa yang harus kita lakukan dalam pertanian kita, dan apa yang harus kita perdalam lagi untuk di lahan pertanian kita. Yang mana di sini manfaatnya kenapa kita memotong pada tanaman buah kemiri di usia 2,5 bulan ini, ya, yang sangat masih muda. Yang mana di sini tanaman ataupun lahan pertanian kita ini luasnya tidak luas ya, luasnya tidak luas. Itulah manfaatnya, itulah cara mengatasinya. Lahan pertanian kita itu tidak luas. Jadi otomatis tanaman kemiri yang kita budidayakan di lahan pertanian kita itu otomatis nanti dia akan cepat merambat ke atas ya. Yang mana di sini kami saat pemotongan itu udah ada sekitar 2,5 meter baru 2,5 bulan ya. Ya, beda dengan tanaman lainnya. Seperti tanaman manggis, tanaman coklat ataupun tanaman pinang ya. Beda cara pertumbuhannya. Kalau tanaman kemiri ini cepat ya proses pertumbuhannya. Yang mana di sini kalau kita biarkan ya, kalau kita biarkan tanaman kemiri ini merambat ke atas, jadi otomatis lahan pertanian kita ini akan gelap ya, akan gelap. Jadi otomatis lahan pertanian kita ini karena sedikit lahan pertanian kita, otomatis kita tidak bisa menanam tanaman yang lain lagi ya, seperti cabai, sayur-sayuran, itu kita nggak bisa lagi karena udah gelap. Jadi sinar matahari tidak spontan lagi ke lahan pertanian kita, karena tanaman itu ataupun yang saat kita budidayakan ataupun tumbuhan itu membutuhkan fotosintesis dari matahari ya. Oke, dari matahari. Oke, itulah manfaatnya yang pertama. Oke. Oke, ini dia, alhamdulillah sudah kita ada pemotongan di lahan pertanian kita ya. Bisa sahabat lihat di sini udah kita potong baru 2 minggu ya. Bisa sahabat lihat di sini ada pemotongannya. Bisa sahabat lihat dengan jelas ya. Alhamdulillah tunas-tunas barunya sudah bermunculan ya. Oke, yang mana di sini kita kenapa apakah ini menyebabkan mati ya? Kalau di sini kita infokan kepada sahabat kita juga sekalian, kalau kita ada dalam pemotongan dengan cara tepat ataupun dengan cara kita harus pelajari, itu otomatis insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu otomatis tidak akan mati ya. Oke, yang mana di sini baru 2 minggu kita ada pemotongan, dan juga tunas-tunas barunya juga berdatangan dari bawah langsung ya. Di sini bisa sahabat lihat di sini. Itulah manfaatnya kalau kita pemotongan di sini. Kalau kita pemotongan pada tanaman buah kemiri, otomatis kita akan mendapatkan tunas-tunas yang banyak ya. Jadi otomatis lahan pertanian kita ini tidak menjadi gelap, namun otomatis juga tanaman kemiri ini ataupun tanaman buah kemiri yang saat kita budidayakan masih bisa juga berbuah. Namun kita tanaman kita, lahan pertanian kita tidak menjadi gelap ya. Oke, di sini kita udah potong ya, bisa sahabat lihat di sini.
Oke, nanti besok kita di sini kita akan bersihkan ini lagi agar dia tidak menjadi jamur ya dalam pemotongannya ini, karena di sini 2 minggu baru kita pemotongan. Oke, tunas barunya sudah banyak di sini, bisa sahabat lihat mulai dari bawah ya. Mulai dari bawah ya. Mulai dari bawah di sini. Oke, itulah manfaatnya pada tanaman buah kemiri, di mana kita harus pemotongan pada tanaman kemiri di usia yang sangat masih muda ya. Oke, di sini kita sudah potong ya. Masih sahabat lihat. Oke, bisa sahabat lihat di sini dengan jelas ya. Kita ada pemotongan baru 2 minggu ini. Baru 2 minggu alhamdulillah. Oke. Yang mana di sini apakah itu menyebabkan kematian pada tanaman kita? Di situ kita harus bisa mengontrasi ataupun juga bisa signifikan kita harus pelajari cara pemotongannya ataupun cara tepat di usianya ya. Itu otomatis di mana di situ kita dapat usia 2,5 bulan ya untuk cara pemotongan yang tepat agar tanaman kita itu tidak mati di saat pemotongan pada tanaman buah kemiri ya, pada usia 2,5 bulan ya, pada usia generatif untuk merambat ke atas ya. Oke, di sini ini tidak pernah dipupuk ataupun tidak pernah kita rawat ya. Di sini cukup kita tanam ya. Bisa sahabat lihat di sini mulai dari bawah ya. Udah dari bawah 1 jengkal udah dapat, alhamdulillah udah tunas baru ya. Alhamdulillah di sini. Oke, itulah manfaatnya kita ada pemotongan pada lahan pertanian kita agar lahan pertanian kita tidak menjadi gelap ya. Namun kita masih bisa untuk penanaman yang namanya tanaman cabai merah ataupun sayur-sayuran ataupun jenis tanaman lainnya. Yang mana di sini masih kita ada tanaman yaitu tanaman cabai rawit ori 212, namun pemanenannya tidak terlalu banyak lagi, namun masih bisa kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu meskipun sedikit yaitu pemanenannya. Oke. Yang mana di sini kita akan ada pembudidayaan yaitu tanaman cabai merah besar CMK ya. Di setahun ini kita masih ada pembibitan di sana ya. Oke. Mudah-mudahan nanti diberi Allah Subhanahu wa taala pertolongannya dan juga diberi rezeki yang barokah untuk kita semua yaitu profesi sebagai petani. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila memang ini bermanfaat untuk kita semua, mohon doa dan dukungannya. Tanpa doa dan dukungan sahabat kita juga sekalian, kita tidak bisa apa-apa ya. Yang mana di sini kita selalu infokan kepada sahabat kita juga sekalian, lupakanlah masa lalu dan waktu itu akan selalu mengobati. Inilah yang kami alami saat ini dan ini yang kami pikirkan saat ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini ya pemotongannya. Oke, karena kita masih ada pembersihan di celah-celah bedengan kita ya. Oke. Kalau kita biarkan akan seperti ini ya. Kalau kita biarkan ini akan seperti ini akan menjadi gelap ya. Jadi otomatis kita tidak bisa menanam dan kita pergunakan lagi lahan pertanian kita untuk menanami tanaman yang bisa kita pergunakan hasilnya yaitu sebagai tanaman muda, yaitu seperti cabai ataupun jenis tanaman sayur-sayur lainnya. Ini akan menjadi gelap, bisa sahabat lihat di sini. Oke. Inilah kalau kita di bawahnya langsung ya, udah jadi gelap ya. Kita takut ya ada hewan-hewan yang berbisa seperti ular ataupun jadi otomatis tanaman yang saat ini kita maupun di bawahnya itu tidak otomatis berkembang dengan lebih baik ya. Karena tanaman itu butuh fotosintesis dari matahari ya. Oke, seperti ini. Sahabat lihat. Itulah kalau kita merambat ke atas ya, ini cukup signifikan ya. Ini umurnya masih 2,5 bulan nih. Umur masih 2,5 bulan, bisa sahabat lihat di sini. Ya. Namun ini masih bisa pemanenan, tapi kita nggak bisa memanfaatkan lahan pertanian kita untuk jenis tanaman yang harus kita hasilkan nanti, yaitu melalui tanaman muda seperti cabai ataupun jenis sayuran lainnya. Itulah manfaatnya kita ada pemotongan pada tanaman pucuk buah kemiri. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua.